Orang-orang yang paling dekat dengan kita adalah orang-orang yang paling sulit untuk menerima setiap perubahan-perubahan positif yang terjadi di dalam diri kita. Apakah kita pernah menyadari? Contoh, sebagai seorang suami, kita bersiap diri untuk mau datang gereja. Istri dengan anak-anak dong bilang, sampai tahu ini hari roh apa yang suruh naik di Bapak Tua. Kok ini minggu dia siap mau datang ke gereja. Atau juga mungkin seorang istri, kita buat kopi kasih suami dengan penuh kasih sayang tanpa diminta. Ada suami dong yang mengatakan, sonde tahu ini hari ada roh apa yang naik di Mama Tua, kok dia pun baik lah. Dia bikin kopi tanpa beta minta, sonde biasa begini, pasti ada maunya. Dari contoh-contoh tadi kita menyaksikan bahwa orang-orang yang paling dekat dengan kita, mereka merasa ragu, tidak percaya dengan sebuah perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Satu hal yang mereka tidak ketahui, bahwa sebenarnya dalam setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam potong hidup, potong sementara berusaha keras untuk meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Bagi hemat saya, dalam setiap perubahan-perubahan positif yang terjadi dalam diri seseorang yang kita kenal paling dekat, bukan meragukan, bukan mencibirkan bibir sambil berkata, palingan dia cuman tobat sambal saja, besok juga dia kumat lagi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, mengapa hal seperti ini selalu terjadi? Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya dalam menghadapi sebuah penolakan yang datang kepada diri kita? Ini dua pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Karena itu jangan di-skip video ini, ditonton sampai selesai agar kita sama-sama menemukan jawabannya. Alkitab mencatat ada satu fakta menarik, bahwa ada satu pribadi yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu saudara kandungnya sendiri yang bernama Yakobus. Ia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu diutus Bapaknya sebagai Mesias anak Allah untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Dia adalah penulis dari surat Yakobus di dalam Perjanjian Baru. Jadi yang menulis surat Yakobus itu bukanlah Yakobus anak Zebedeus, tetapi Yakobus saudara kandung dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi titik balik dari Yakobus untuk percaya kepada Tuhan Yesus terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan Tuhan bertemu secara pribadi dengan Yakobus yang dicatat dalam pertama Korintus 15 ayatnya yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada rasul-rasul. Saudara-saudaraku yang terkasih, momen perjumpaan inilah yang menjadi titik balik yang sangat-sangat luar biasa di dalam diri Yakobus, sehingga mengubah Yakobus dari yang awalnya tidak percaya menjadi percaya, dari yang tidak mengakui menjadi pribadi yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias anak Allah yang diutus Bapaknya untuk menyelamatkan umat manusia. Dari kisah Yakobus, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa titik balik dari Yakobus untuk percaya dan bertobat ketika ia mengalami perjumpaan yang sangat-sangat luar biasa dengan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam pertama Korintus 15 ayatnya yang ke-7. Dari pertemuan itulah Yakobus menjadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan dia mengakui itu. Di zaman sekarang ini, kita mungkin tidak mengalami perjumpaan secara fisik atau muka dengan Tuhan, sebagaimana pengalaman yang dialami oleh Yakobus. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu selalu terjadi, selalu kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita bisa bertemu dengan Tuhan melalui lantunan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Kita lihat
bahwa ada orang-orang yang karakternya berubah karena ia disiplin dalam menjalankan doa-doanya dengan teratur. Dari kedisiplinannya untuk berdoa itulah yang membawa dia kepada sebuah perubahan. Atau ada orang yang hidupnya berbalik, justru karena ditopang oleh doa orang lain. Kedisiplinan yang ditopang melalui doa dari orang lain. Suami berubah misalnya, dulunya kasar, tukang marah-marah, tetapi suami bisa berubah karena kedisiplinan dari seorang istri yang berdoa memohon kepada Tuhan. Atau seorang istri yang berubah dari yang dulu kasar, dia menjadi penyayang, mengurus anak-anak dengan baik karena kedisiplinan doa yang dibangun oleh seorang suami. Atau juga mungkin anak-anak kita yang sementara duduk di bangku pendidikan, ia bisa berhasil, ia bisa pulang dengan kesuksesan karena topangan doa dari orang tua yang sungguh-sungguh dipanjatkan kepada Tuhan. Kita saksikan bersama Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita bisa bertemu dengan Tuhan lewat kedisiplinan kita di dalam berdoa kepada Tuhan sebagaimana yang dikenal dalam diri Yakobus. Dia sangat disiplin, sangat teratur menjaga jam-jam doanya. Ataupun juga Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam titik yang paling terendah di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, disitulah kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Disitulah kita bertemu dengan kasih Tuhan yang menuntun kita untuk keluar dari berbagai penderitaan dan pergumulan hidup yang sementara kita alami. Dalam titik yang paling terendah itu, menjadi titik balik di mana kita percaya bahwa Tuhan dan kuasanya itu ada. Amin. Ataupun juga kita bisa bertemu Tuhan lewat firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, atau kita mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pendeta, oleh penatua, oleh hamba-hamba Tuhan. Menjadi titik balik di mana kita berbalik karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita imani mempunyai banyak cara untuk bagaimana bertemu dengan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk dibimbing dan dituntun kembali kepada jalan yang dikehendakinya. Asalkan kita jangan keraskan hati, asalkan kita jangan menjauhi Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, Yakobus menjadi contoh bagi kita semua. Ketika kita sudah bertobat, kita akan merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Karena itu kita yang sudah bertobat, kita harus siap untuk menerima jikalau ada keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita yang mungkin mereka masih meragukan pertobatan kita. Mungkin mereka mengatakan, ini orang dia betul-betul mau bertobat, oh? Atau jangan sampai ini hanya modus saja, sebentar dia kumat lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada orang-orang tertentu yang meragukan pertobatan yang kita alami karena mereka masih melihat siapakah kita di masa lalu. Memori-memori tentang kita di masa lalu itulah yang masih tersimpan di dalam pikiran mereka tentang siapa kita. Karena itu mereka sulit sekali untuk menerima siapakah kita di masa sekarang ini yang sudah mengalami pertobatan tadi, yang sudah mengalami titik balik tadi. Mereka sulit untuk menerimanya karena masih tersimpan memori-memori tentang siapa kita di masa lalu. Itu yang kadang-kadang menjadi penghalangnya, padahal kita bukan yang dulu lagi. Itulah sebabnya mengapa dalam setiap perubahan-perubahan yang kita jalani, seringkali tidak secara serta-merta, tidak secara langsung diterima oleh sesama kita. Tuhan Yesus juga pernah mengalaminya. Dan itu datang dari saudara kandungnya sendiri, yaitu Yakobus, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal dari firman Tuhan ini.
Tetapi salah satu hal menarik yang patut kita teladani dari Tuhan Yesus, Tuhan tidak menjaga jarak dengan Yakobus ketika ia bangkit dari antara orang mati. Ketika Tuhan bangkit, Yakobus menjadi orang yang ditemuinya untuk menyatakan bahwa ini beta sudah, Mesias anak Allah, saudaramu sendiri yang selama ini engkau ragukan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu ketika di dalam kehidupan kita yang nyata ini, dalam dunia yang semakin canggih dan maju ini, ketika masih ada saudara kita, suami, istri, anak-anak, tetangga, orang-orang yang dekat dengan kita yang masih ragu dengan pertobatan yang sementara kita alami, pergi dan berjumpalah dengan dirinya. Jangan menjaga jarak dengannya, tetap menjaga hubungan baik, tetap membangun hubungan pertemanan, tetap berkomunikasi dengannya. Tidak usah marah, atau tidak usah menghindari, atau mencari jalan lain untuk tidak mau bertemu dengannya. Apalagi ketika kita jalan berpapasan, kita selalu menghindar supaya jangan dapat lihat itu orang punya muka. Melalui firman Tuhan dari Yakobus ini kita menyaksikan bahwa Tuhan tetap peduli dengan mereka yang ragu dengan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bisa jadi melalui perjumpaan-perjumpaan yang kita lakukan dengan tidak menjaga jarak, Tuhan sedang memakai hidup kita untuk menunjukkan bahwa perubahan yang kita alami itu benar-benar nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudah sepatutnya kita memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk menghargai sebuah perubahan, sebuah pertobatan yang terjadi di dalam pribadi seseorang. Kita harus memberikan kesempatan kepada dirinya, memberikan dukungan, memberikan motivasi agar ia benar-benar mau bertobat.